Ya, selamat datang di podcast Semedi seputar media sosial bersama gue Dito dan Kenapa? Kan namanya podcast semedi, Pak. Jadi saya harus bersemedi. Kita diem-dieman aja. Saya bersemedi dong. Kalau tidak bersemedi, kenapa namanya semedi? Ya. Kenapa gue bersemedi nih? Kan ada alasannya. Bukan hanya karena nama podcastnya bersemedi aja nih. Karena bersemedi itu kan suatu tindakan untuk mencari ketenangan. Karena kita hari ini bakal membahas suatu hal yang penuh ketegangan. Suatu tempat yang ya isinya orangnya barbar semua dan kita harus mencari ketenangan gitu. Kita bakal bahas media sosial. Karena media sosial ini kan banyak banget fenomenanya gitu. Tapi kayaknya nggak semua sih fenomena yang ada di media sosial ini kayak ya yang negatif gitu. Film biru. Film itulah yang fenomena yang bakal kita bahas hari ini nih, kayaknya pernah denger sih. Yeah. Lu main Twitter nggak sih? Main lah. Nah, apalagi sekarang lagi rame lagi kan Twitter. Yes, benar banget. Gue sebenarnya nggak terlalu main Twitter sih. Cuma ada fenomena di Twitter yang sangat menarik perhatian gue tuh. Salah satunya tuh Do Your Magic. Do Your Magic. Wizarding World. Iya, Twitter Do Your Magic. Twitter Do Your Magic. Ya, gue baru tahu kalau Twitter ternyata bisa sihir. Iya, fokus terlalu. Lu pernah dengar nggak sih dengan fenomena Do Your Magic ini? Sering banget, soalnya kalau kita lihat di Twitter yang paling sering viral biasanya hashtag ini. Iya. Dan kalau kalian cari di Twitter itu hampir setiap 20 menit mungkin atau 10 menit, bahkan 1 menit sekali pasti ada yang minta tolong. Asik gitu ya, ada gerak-gerakan bantuan sosial. Ternyata kan biasanya Twitter kan gitu kan. Iya, yang isinya SJW gak jelas apa sih? Anak-anak edgy. Tapi sekarang anak-anak alter. Nah, mungkin buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu kali ya dengan fenomena Do Your Magic ini apa. Mungkin bisa jelasin dulu Dito. Menurut pengetahuan Anda yang mungkin ya nggak tahu-tahu banget sih ya, cuma kita jelasin aja kali ya. Sharing. Ya, sharing. Ya, jadi Do Your Magic atau Twitter Do Your Magic itu adalah sebuah hashtag yang dibikin sama arek-arek Twitter. Iya, anak-anak Twitter yang edgy banget. Untuk membantu mungkin promosikan atau penggalangan dana, atau ada informasi misalnya ada orang hilang, yang tujuannya baik lah ya pokoknya. Jadi ada sesuatu yang baik juga nih sebenarnya di Twitter ini, nggak kayak yang tadi kita sebutkan. Jangan disebutkan lagi ya. Ntar ada sensornya lagi nih. Berapa kali sensor? Nah, jadi cuma gue penasaran sih sebenarnya Do Your Magic ini emang apa? Awalnya dari Twitter apa gimana? Karena gue kurang tahu nih sebenarnya asal-usul dari Do Your Magic ini kan. Kalau emang apakah lu tahu gitu dari asal-usul si Do Your Magic ini, apakah memang berasal dari anak-anak edgy Twitter ini atau kayak gimana? Soalnya gue malah tahu yang Do Your Magic ini sebenarnya dari TikTok duluan, dari FYP TikTok sama di akun-akun repost Instagram. Anda TikTok sekali berarti. Enggak juga sih ya, cuma Instagram saya isinya TikTok gini, semua ya. Gini ya. Yang ini ya. Jadi mungkin fenomena Do Your Magic ya nggak tahu sih mulainya dari mana. Mungkin di sosial media yang terdahulu ada, tapi nggak sekuat sekarang. Mungkin di zaman Facebook dulu ada yang minta bantuan, mungkin atau mungkin jualan atau hilang atau zaman forum Kaskus mungkin nggak tahu ya. Cuma ya memang booming di Twitter, terus di TikTok juga, dan akhirnya di repost sama di Instagram. Keren sih sebenarnya fenomena ini, kayak ternyata itu tadi ada yang positif gitu di media sosial itu. Jadi nggak sepenuhnya yang bad lah gitu. Lu sendiri pernah nggak sih kayak mungkin partisipasi dalam si fenomena ini? Entah lu yang jadi tweet starter atau misalnya ya yang kayak gitu lah, ya ada partisipasi atau ada pengalaman menarik. Mungkin secara pribadi gue belum terlibat langsung dalam fenomena ini, cuman untuk nge-share sering sih, karena setiap hari itu pasti ada mau bantu repost atau nge-like di Twitter, karena kan ya handphone pasti satu hari pasti ada kebuka lah gitu. Kalau ada ngelihat hal-hal atau orang-orang yang memang butuh bantuan ya kita repost. Cuman untuk salah satu yang fenomena ini yang bikin gua wah banget, berkesan banget kemarin itu yang di daerah kita nih,
kemarin banjir. Iya, si Rachel V-nya. Dan ada beberapa sih yang lain, cuman benar-benar. Itu hashtagnya Kalsel juga Indonesia. Itu sama yang Twitter di Your Magic itu kemarin warga-warga Twitter. Bukan warga Banua ya. Kalau warga Banua lokal. Nah, amin. Ini internal daerah ini. Internal ya. Cek warga Banua. Jadi kami kebetulan dari Kalimantan Selatan, dari daerah Kalimantan kemarin kena banjir dan anak-anak Twitter itu nge-blow up banget nih kasusnya. Sampai beberapa artis dan influencer bantu. Iya benar, karena itu kan salah satu banjir paling parah dalam sejarah Kalimantan Selatan dan nggak bisa jalan bro kemarin bro. Iya bener banget, di kota. Gua seminggu ngestak di rumah aja loh. Di kota. Seminggu di rumah. Di kota itu kayak air masuk sampai kamar mandi gua kayak bingung anjir gua buka kayak gimana. Ada ular. Aduh ya, gua bukan ada ular lewat di depan kayak. Itu. Iya sih itu keren banget sih soalnya ya gimana ya karena bantuan pemerintah juga agak lama ya jadi agak lambat. Keren sih anak teman-teman influencer dan teman-teman selebriti yang blow up yang ngebantu charity. Charity-nya kemarin kalau nggak salah ya totalnya sih lupa gue cuman satu hari dia dapat 1 M bro. Gokil. Satu hari 1 M bayangkan. Alhamdulillah anak Indonesia, orang-orang Indonesia tuh masih banyak orang baik yang membantu. Semuanya dimulai dari yang bantu-bantu nge-share juga. Shout out to Rachel V-nya dan teman-teman influencer lain. Sangat bermanfaat. Uang Anda. Gitu dong, jangan bikin drama terus. Bercanda. Oh yang kemarin dia lewat kitabisa.com. Salah satu platform yang buat charity online atau itu, kita ada sumbangan gitu. Lumayan sering sih, gua pernah beberapa kali juga sih kayak ya bisa dibilang partisipasi dalam gerakan di kitabisa.com ya. Cuma bukan ya. Mungkin lain kali kita bikin gerakan kita bisa bantu Bayu. Bantu Bayu apa? Kan kita bisa.com kan terkenalnya kayak gitu ya. Bantu Bayu misalnya. Bantu Bayu. Beli apa? Nah, aneh-aneh tuh. Gitu. Nah ini masalahnya kayak gini yang nge-start ciri-ciri gini malah kadang yang aneh-aneh kayak di kitabisa.com tuh bantu Bayu buat beli diamond Mobile Legend. Aneh-aneh jangan disalahgunakan. Gunakan yang baik-baik lah. Yang kayak lah kalau seru-seruan ya. Iya kayak ngebantu apa sih kayak bisa kayak bencana alam tadi atau misalnya kayak pedagang-pedagang yang ya misalnya kan kondisi pandemi sebenarnya belum 100% berakhir kan kayak masih banyak juga UMKM yang harus dibantu. Nah, tuh bisa tuh dimanfaatin. Apalagi kalian yang followersnya banyak nih bisa bantu. Nah, ngomong UMKM kemarin UMKM dan new media dalam membantu ya. Kemarin salah satu YouTuber ya bisa dibilang. YouTuber mungkin influencer juga, YouTuber ya. Food blogger. Magdalena kemarin juga bantu-bantu. Dia bikin gerakan UMKM pilihan Magdalena bersama sponsor sih. Cuman tetap baik. Walaupun dengan sponsor tapi dia memanfaatkan yang sponsornya dengan baik. Yang penting kan niatnya ngebantu beberapa UMKM bikin video, ngeramein toko-toko atau rumah makan. Yang memang terdampak pandemi. Salah satunya yang gua tonton salah satu yang stick. Oh ya, wah itu gila. Itu ngiler sih. Ngiler bro, harganya cuma puluhan ribu aja lu dapat lumayan ya. Iya dapat. Bisa bikin video mukbang. Bisa lah bantu. Keren. Coba gua nggak tahu ya kalau Do Your Magic ini apakah cuma di Indonesia aja nih yang boomingnya, apakah di luar negeri se-hype itu juga, apakah ada Do Your Magic juga di luar negeri nih? Karena kan gue sebenarnya lebih mainnya di Instagram ya, gue kurang main Twitter di. Sementara lo yang lebih main Twitter aktif lah ya kan, nggak tahu sih ya gue apakah di luar negeri ini banyak juga gerakan-gerakan seperti itu. Tentu ada, cuman kalau di luar negeri mungkin dari segi Twitter karena Twitter gue region Indonesia jadi yang masuk ya luar negeri nggak masuk, ya, cuman yang gue tahu kemarin aja. Salah satu YouTuber yang lumayan sering ditonton yaitu Mr. Beast, kalau kalian tahu itu Mr. Beast yang beli lotre ya beli lotre juta-jutaan dolar ya, enggak cuma balik modal juga enggak cuma sekali 2 kali dia bantu, soalnya dia ada bikin video beli ngeborong semua ya, kita anggap aja Giant lah, nggak apa-apa nih kita sebut Giant soalnya udah mau iya soalnya Giant udah mau goodbye. Dia ngeborong Giant
Terus isinya itu disalurkan, dibagi-bagi buat makan-makanan di shelter-shelter di luar negeri. Iya, iya. Ya kan itu kan ya kalau di Amerika Serikat banyak shelter gitu kan buat ya, anak-anak ya walaupun subscribersnya 50 juta ya gede sih, gede banget. Gede banget malah. Gitu. Cuman dia memberikan ya, di angkatan lah, angkatan sih. Ya lumayan lah, lumayan. Ya, pemain lama lah. Pemain lama. Ya. Dan dia mengembalikan duit yang dia dapat tuh ke penontonnya lagi gitu. Sangat keren. Salah satu yang paling wah banget kemarin yang dilakukan MrBeast itu adalah hashtag Teamtrees atau aplikasi atau web lah. Teamtrees namanya. Dia sama Mark Rober, salah satu YouTuber juga. Dia bikin website yang sifatnya donasi dan itu sangat didukung dengan YouTube. Jadi kita bisa donasi langsung dari YouTube-nya. Jadi kita donasi. Iya. Kadang ada tuh yang bisa. Memang wah gitu nah. Eventnya. Jadi dia kemarin bikin itu donasi. Kita dengan donasi $1 ya. Kalau nggak salah pokoknya $1 minimal $1 biasanya sih. Dan $1 itu $1 kita itu ditanamkan untuk 1 pohon. Wah, itu gila men, gila men. Cocok banget buat di Kalimantan Selatan. Pohonnya udah mulai hilang. Biar nggak banjir lagi. Enggak. Ya, biar nggak ada hashtag Kalsel juga Indonesia. Jangan dong ya. Kita nggak mau mengulang Do Your Magic di Kalsel lagi ya. Semoga jangan itu lagi. MrBeast tolong tanam pohon di Kalimantan Selatan. Dan nggak salah itu masih jalan sih dan sangat-sangat banyak. Itu proyek yang bagus sih bro. Kalau misalnya berhenti proyek nanam pohonnya kayak sayang banget. Itu keren. MrBeast keren. MrBeast kamu keren. Tapi ya namanya apa ya? Namanya suatu kegiatan kayak gini kan kayak kita bilang di awal ya, media sosial kan pasti ada positif negatifnya juga. Kegiatan ya pasti adalah yang nyalahgunain si Do Your Magic ini kayak orang-orang yang mengambil cuma nyari duitnya aja, mau nyari untung gitu. Kayak salah satunya yang kita kutip dari Prambors nih, ini ada beritanya. Kita ada baca berita dari Prambors nih. Jadi dari akun Twitter Grumpy SFD. Dia kemarin sempat diserang karena dia nggunain hashtag Twitter Do Your Magic untuk penipuan belakang. Jadi si pemilik akun ini dia cerita nih ke publik. Aduh guys, tolong nih, ibu gue jualan kue di pasar. Ternyata orderan fiktif fake katanya. Order guys, bantu gue dong. Bantu gue dong nih, sayang nih udah dibeli katanya. Takutnya mau bazir segala macam gitu kan. Karena orang Indonesia yang sangat kolektif dan baik. Ya bantu lah. Walaupun kata Microsoft tidak sopan ya, ternyata masih ada boleh masih punya hati nurani. Orang kita baik lah. Masih punya hati nurani rakyat. Jadi yang dikutip dari Prambors ini kemarin sudah banyak nih yang membantu. Banyak yang ngebantu Grumpy. Ada yang masih janggal karena dia ngelihat fotonya itu di Facebook dan bukan Facebook dia. Ternyata dia nyolong fotonya. Dia nyolong gambar nih ternyata. Dan ngaku-ngaku kalau itu punya dia dan dia ibunya lagi kena musibah. Ya dibongkar lah tuh sama laporin polisi lah. Sama Anonymous Indonesia. Dibongkar lah sama netizen Indonesia. Masuk ranah hukum kan. Nah, akhirnya ketangkep lah ternyata dia seorang mahasiswi, guys. Ya bahaya banget sih. Dan kerennya lagi netizen Indonesia ini berhasil nemuin sampai alamat rumahnya loh, alamat, nomor telepon. Anak-anak Anonymous Indonesia. Anak-anak ini yang pakai topeng. Hal-hal gini kan malahan yang bikin hashtag ini nggak dipercaya orang ya. Padahal awal mulanya kan sebuah gerakan yang sangat bagus, positif. Tapi kayak gara-gara si orang kayak si Grumpy ini. Sebenarnya gue nggak setuju sih sama kata-kata oknumnya. Kalau ngehe aja gitu, nggak ada oknum-oknum. Setiap orang kan ya pasti ada sifat ngehenya masing-masing. Balik ke diri manusia. Balik ke diri masing-masing lah gitu. Ya sadar lah, namanya gerakan kebaikan masa dimanfaatin. Betul. Aduh, Grumpy dengarkan ya kalau kamu menonton podcast ini. Jangan diulangin, Grumpy. Jangan diulangin. Mending kamu kayak MrBeast tuh, beli lotre. Beli cabutan SD. Benar. Nah, jadi ini kayak jadi pembelajaran buat kita juga sih ya. Sebenarnya kalau dalam main media sosial ya nggak hanya dalam tanda kutip, nggak hanya dalam lingkup fenomena si Do Your Magic ini aja, si media sosial yang bermain sulap ini aja. Sebenarnya itu jadi kayak pelajaran juga sih buat kita kalau main media sosial itu harus bijak sih. Bagaimana kita
menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Ya, namanya media baru, kadang-kadang orang yang baru-baru masih kagok gitu. Terus kayak, wah bisa nih jadi ladang cari uang. Jangan dipakai cuma buat nipu aja gitu kan. Tapi penipu Indonesia ini emang keren-keren. Dari awal tolong kirimin nama pulsa dong, mama lagi di kantor polisi. Sekarang malah aja. Sekarang sampai nipu-nipu lewat ini FYP, TikTok, Twitter. Gila deh. Ribet deh sekarang deh. Entah kita harus bangga atau malu ya kayak. Ya kembali lagi tergantung manusianya lah. Kayak syaudat banget nih buat penipu di Indonesia nih, kayaknya mereka pintar banget nih. Money heist banget, money heist. Profesor di Indonesia nih. La Casa de Papel, Netflix. Bisa dong dibikin filmnya. Versi Indonesia. Ibunya mama minta pulsa. Kayaknya itu aja deh ya pembahasan kita. Udah cukup lengkap nih. Udah cukup lengkap nih. Beberapa media sosial atau media baru. Ya pokoknya sebenarnya Jewel Magic ini nggak cuma di Twitter aja, cuma boomingnya di Twitter. Mungkin ada teman-teman nih yang entah itu ada teman, saudara, keluarga, atau mungkin kayak lagi di jalan nih. Biasanya tuh yang gua lihat tuh sering biasanya kakek-kakek tuh, kakek-kakek ya, nenek ya yang lansia-lansia atau bocil-bocil yang udah harus jualan gitu, padahal mereka harusnya bersekolah. Bantulah guys. Soalnya gitu. Ya gunakanlah sosial media dengan sebaik mungkin kan. Mumpung ada hashtag ini jadi kita manfaatin aja. Bantu aja nggak apa-apa, nggak peduli followers sedikit, follower gua aja cuma 300 aja, nggak apa-apa, gua nyoba aja gitu. Ya, silakan dibantu. Tuhan tidak memandang followersmu, kalau kamu cari pahala, Tuhan tidak memandang followersmu. Dan yang penting niat kamu. Konsep gede aja. Ntar di bawah nih, Om Bay. Kayak Om Hao ya. Om Hao. Kenapa Om Hao? Anda mau ditempel? Jangan dong. Anda mau ditempel. Om Hao damai. Ya mungkin ya udah itu aja kali ya pembahasan kita hari ini. Sudah cukup lengkap sih ya. Pokoknya intinya pesannya yang harus kalian ingat dan harus kalian tanam baik-baik itu, gunakan media sosial sebaik-baiknya. Iya, jangan fenomena yang baik-baik ini harus tetap dijaga gitu. Jangan budaya lah. Ya lebih bagusnya jadikan budaya. Culture. Orang Indonesia punya culture internet yang keren gitu kan. Culture kolektif Indonesia. Iya benar, jangan yang positif ini jangan sampai dinodai lah. Ya, cukup baju aja yang dinodai karena masih bisa dibersihkan dengan Spanish. Oh, beda gitu. Beda. Apa dua-duanya masuk jadi brand? Ya, enggak, kalau boleh masuk ya. Saya pakai ini Attack sih sebenarnya. Lebih murah. Sampai 32.000, 1,2 kilo. Ya, ini ngalur ngidur ya udah. Sekian dari kami di podcast Semedi. Kembalilah Anda bersemedi. Ya, saya Bestiawan. Dito Aryo Wibowo, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, pamit undur diri. Saya mau balik ke Semedi lagi guys. Semedi dulu guys. Semedi. La, aku sedang memvlog. Wah, ada apa itu guys? Coba lihat. Tolong dibantu guys. Twitter, please do your magic. Do your magic Twitter. Langsung banyak orangnya. Sekali Twitter. Terima kasih Twitter. Twitter, kamu keren. Twitter. Terima kasih do your magic-nya. Keren.